Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kitab Pararaton bahwa asal-usul Ken Arok sebenarnya tidak diketahui secara pasti. Namun dari beberapa sumber yang berasal dari kitab Pararaton bahwa Ken Arok lahir pada tahun 1182 Masehi, dan beliau lahir dari seorang keluarga yang sangat sederhana, yaitu beliau lahir dari seorang putri yang sangat miskin di tepi Sungai Berantas, Jawa Timur. Ibunya Ken Arok bernama Ken Endok. Beliau adalah seorang pembantu dari kerajaan Kediri yang bernama Gajah Paro. Setelah selesai sesaat Ken Arok dilahirkan, bayi Ken Arok dibuang oleh Ken Endok di dalam kuburan yang sangat angker, dan berharap bahwa Ken Arok ada yang menemukan dan bisa diasuh oleh orang. Namun dari hasil kenyataan yang ada bahwa Ken Arok ditemukan oleh seorang pencuri yang bernama Pak Lembong. Pak Lembong adalah seorang pencuri yang sangat licik dan sudah banyak malang melintang di Pulau Jawa, sehingga Ken Arok menjadi tumbuh besar dan menjadi seorang pencuri atau rampok yang sangat terkenal. Pada suatu ketika Ken Arok menguasai sebuah lembah, yang lembah tersebut diberi nama Lembah Hutan Karautan, di mana lembah tersebut adalah sebuah lembah yang apabila ada yang masuk maka orang tersebut tidak bisa keluar dengan selamat. Sementara Ken Arok malang melintang di hutan Karautan, dan Ken Arok dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai penguasa hutan tersebut. Contohnya beberapa orang yang berhasil dibunuh, dan siapa yang lewat hutan tersebut katanya diambil, hartanya diambil, dan pasti orang tersebut dibunuh, sehingga hutan Karautan sangat terkenal dan angker. Dan siapa yang melewati hutan tersebut, bulu kuduknya pasti merinding. Ken Arok menjadi seorang yang sangat dikenal sebagai pembunuh berdarah dingin. Kesaktian Ken Arok terkenal sampai di mana-mana, terutama di kalangan para penjahat berdarah dingin. Dalam setiap aksinya, Ken Arok selalu menyembunyikan wajahnya. Beliau menggunakan topeng, sehingga pada suatu ketika Ken Arok harus berhadapan dengan seorang yang sangat sakti. Beliau bernama Loh Gawe. Empu Loh Gawe inilah yang berhasil mengalahkan sekaligus membimbing Ken Arok. Namun sebelumnya terlebih dahulu mengadu kesaktian dengan Empu Loh Gawe. Ken Arok mengeluarkan segala kemampuannya untuk mengalahkan Empu Loh Gawe, yang pada akhirnya Ken Arok pun menyerah dan dibawa oleh Empu Loh Gawe ke Tumapel. Setelah Ken Arok ikut dengan Empu Loh Gawe, maka kehidupan Ken Arok berubah drastis. Kini Ken Arok tidak jadi perampok lagi dan pencuri lagi, akan tetapi Ken Arok menjadi orang yang baik, karena Empu Loh Gawe merasa yakin bahwa kalau Ken Arok adalah merupakan titisan Dewa Wisnu. Selanjutnya Ken Arok dijadikan pengawal Tunggul Ametung, seorang aku atau camat di daerah Tumapel, dan Ken Arok meninggalkan kehidupan lamanya. Ken Dedes adalah istri Tunggul Ametung yang sangat cantik. Keinginan Ken Arok untuk memperistri Ken Dedes semakin kuat, apalagi setelah Empu Loh Gawe memberikan keterangan bahwa Ken Dedes akan menurunkan raja-raja tanah Jawa, maka Ken Arok
memutar otaknya agar supaya menghabisi Tunggul Ametung. Maka diam-diam Ken Arok mencari seorang yang bisa membuat keris sakti. Orang itu bernama Empu Gandring. Pada akhirnya Ken Arok pun memesan keris pusaka kepada beliau. Namun Empu Gandring pun menyanggupinya bahwa pusaka itu boleh diambil setelah 1 tahun. Namun entah kenapa Ken Arok sudah tidak sabar lagi, dan Ken Arok kembali ke rumah Empu Gandring dan menanyakan pusaka yang dipesannya. Dan keris tersebut belum sempurna, namun Ken Arok tetap memaksa untuk mengambil pusaka tersebut. Maka Ken Arok merebut pusaka sakti tersebut dari tangan Empu Gandring. Dan pusaka tersebut dihujamkan di tubuh Empu Gandring. Maka ketika itu pula Empu Gandring langsung tewas di tempat. Maka sebelum Empu Gandring mengembuskan napasnya tersebut, beliau mengeluarkan kutukan terhadap pusaka tersebut, bahwa pusaka tersebut akan memakan korban 7 orang, termasuk nyawamu sendiri. Maka setelah mengucapkan sumpah itu, maka Empu Gandring tewas di tempat, dan Ken Arok meninggalkan tempat tersebut sambil membawa pusaka. Sesampainya di Tumapel, Ken Arok meminjamkan keris tersebut kepada temannya yang bernama Kebo Ijo. Kemudian Kebo Ijo memamerkan keris tersebut kepada teman-temannya. Kemudian di malam hari, keris yang dipamerkan tadi diambil Ken Arok dan dipergunakan untuk membunuh Tunggul Ametung. Dengan demikian, maka yang dituduh pembunuh Tunggul Ametung adalah Kebo Ijo. Maka pada harinya istana geger bahwa Tunggul Ametung ada yang membunuh, sedangkan pembunuhnya meninggalkan keris pusaka di tubuh Tunggul Ametung. Maka satu istana yakini bahwa pemilik pusaka adalah Kebo Ijo. Maka pembunuh Tunggul Ametung adalah Kebo Ijo. Maka karena itu juga Kebo Ijo dihukum mati, dan yang membunuh Kebo Ijo adalah Ken Arok sendiri. Maka dengan demikian istana berhutang budi terhadap Ken Arok. Dengan demikian dari hari itu Ken Arok mengangkat menjadi raja dan menikahi Ken Dedes. Demikianlah sejarah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur.